Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu sifat Allah yang sangat penting adalah sifatul mahabbah. Itu bahwasanya Allah mencintai sebagian hamba-hambanya. Namun sebelum kita melanjutkan bahasan tentang sifatul mahabbah, kita ingin melengkapkan terlebih dahulu tentang sifatul iradah yang kemarin kita sudah jelaskan sebagiannya. Kita telah jelaskan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan antara al-iradah asy-syar'iyyah dengan al-iradah al-kauniyah. Al-iradah syar'iyyah yaitu Allah menghendaki perkara-perkara yang baik yang Allah perintahkan. Namun kehendak Allah tersebut iradah syar'iyyah terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Berbeda dengan iradah al-kauniyah. Iradah kauniyah itu yang Allah kehendaki yang disebut dengan al-masyiah dan pasti terjadi. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Allah terkadang menghendaki suatu keburukan yang terjadi karena di balik keburukan tersebut ada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hikmah yang Allah kehendaki. Allah berfirman, contohnya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan al-fasad di daratan dan di lautan. Al-fasad kerusakan Allah tidak suka. Allah mengatakan wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan. Tetapi Allah ciptakan kerusakan tersebut di daratan dan di lautan buat apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Ternyata ada hikmah di balik musibah tersebut yang Allah timpakan kepada mereka agar mereka sadar. Sudah kita contohkan juga Allah mentakdirkan sebagian orang bermaksiat, manusia tidak luput daripada dosa, agar mereka bertobat karena Allah mencintai hambanya yang taubat. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai hambanya yang bertobat dan tidak mungkin dia bertobat kecuali terjerumus dalam apa? Kemaksiatan. Allah mentakdirkan dia terjerumus dalam kemaksiatan agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah mentakdirkan mengizinkan iblis hidup, bahkan iblis minta izin, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Buat apa? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menggoda anak-anak Adam seluruhnya agar terhalang dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu aku benar-benar goda mereka agar mereka menemaniku di neraka jahanam. Allah izinkan enggak permintaan iblis? Allah izinkan. Tentu itu perkara yang buruk dan itu sumber dari segala keburukan. Tapi di balik diizinkannya iblis, diciptakannya iblis, ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Ya, di antaranya Allah akan nampak bagaimana hamba-hambanya yang saleh, yang bisa melawan godaan iblis. Allah bisa menunjukkan Allah menciptakan dua hal yang kontradiktif, ada surga, ada neraka. Ada Fir'aun, ada Musa, ada Jibril, ada iblis. Allah akan menunjukkan bagaimana hamba-hambanya yang rela mengorbankan jiwa raganya, hartanya dalam jihad fisabilillah. Itu semua tidak terjadi kecuali ada iblis, ya. Jadi iblis ada manfaatnya enggak? Jadi di balik penciptaan iblis ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki yang mungkin terkadang kita bisa pikirkan, terkadang tidak bisa kita pikirkan. Kalau kita bisa pikirkan hikmah tersebut, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, maka ingat firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tapi mereka yang akan ditanya akibat perbuatan mereka, dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Saya sering kasih logika sederhana, terkadang kita menjewer anak kita, ya, meskipun jeweran perkara yang buruk, tetapi dengan menjewer tersebut anak kita supaya sadar dan lurus kembali setelah dia berbuat kenakalan. Baik, itu berkaitan dengan sifat al-iradah. Sekarang bahasan ya tidak begitu penting tapi sekedar melengkapi. Mudah-mudahan antum paham. Kalau tidak paham juga tidak mengapa, ya. Tentang apa sikap ahlul bid'ah, ya, atau para penolak sifat terhadap sifat iradah.
Taib. Ada beberapa firqah dalam hal ini. Yang pertama adalah al-falasifah. Ada namanya al-mu'tazilah. Kemudian ada namanya al-asy'ariyah. Ya. Adapun al-falasifah, mereka menolak sifat iradah, mereka menolak sifat iradah. Menurut mereka Allah mencipta tanpa iradah, tanpa kehendak. Akan tetapi terjadinya makhluk merupakan konsekuensi dari sifat Allah sebagai pencipta. Sudah kita jelaskan dahulu bahwasanya orang-orang falasifah mengatakan hubungan antara Allah dengan makhluknya adalah hubungan antara illah dan al-ma'lul. Ma'lul, illah adalah sebab dan ma'lul adalah dampak atau akibat, ya. Yang di mana kata mereka hubungan antara illah dengan ma'lul di sini adalah hubungan yang illatun tammah. Itu sebab yang sempurna. Ya, yang di mana sehingga mereka mengatakan alam tu qadim karena mereka mengatakan sebab illah yang sempurna yaitu Allah, sebab yang sempurna. Ini maksudnya sebab adalah Allah. Ini makhluk, ya. Bahwasanya sebab yang sempurna mengakibatkan memunculkan akibat tanpa ada jeda, sehingga Allah dan makhluk muncul bersamaan. Ini sudah kita bahas dulu. Masih ingat tidak? Sehingga mereka mengatakan alam itu qadim, bahwasanya alam itu azali sebagaimana Allah itu azali, ya. Dan mereka mengatakan munculnya makhluk bukan karena Allah berkehendak, tapi itu konsekuensi dari adanya Allah. Seperti matahari, konsekuensinya ada sinarnya. Keberadaan matahari bersama sinarnya bersamaan. Matahari tidak menginginkan, tidak ada hubungannya matahari ingin bersinar, enggak. Muncul matahari beserta dengan apa? Sinarnya. Paham tidak? Paham. Bahlul tidak ini mereka? Bahlul, ya. Sehingga mereka mengatakan alam itu qadim dan bantahnya sangat mudah. Gimana qadim? Kita termasuk alam bukan? Termasuk alam apa kita muncul sejak azali? Enggak ada. Mereka bilang semuanya azali tapi penampakannya belakangan, bertahap. Jadi gimana ya? Berarti tidak sempurna dong ilahnya Allah. Intinya ini sekedar logika. Mungkin ada yang baru datang bingung ya. Ini sudah pernah kita bahas dahulu. Tolong dengarkan ceramah entah seri berapa ya. Seri 6 atau 7 ya. 7 ya. Mu'tazilah. Kita ahlu sunnah dulu. Ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Ahlu sunnah ya. Sifat iradah. Ada namanya sifat iradah, ada sifat ya iradah ditinjau dari jenisnya maka dia qadim seperti yang lainnya, seperti kalam kita sudah sampaikan. Allah sudah berbicara sejak kapan? Sejak azali. Tapi kapan berbicaranya terserah Allah. Jadi ditinjau dari jenisnya maka dia qadim atau disebut dengan qadimun nau'. Ini qadimun nau'. Seperti sifat yang lain. Adapun di sini dari afrodnya, kapan Allah berkehendak? Afrodul iradah yaitu kapan Allah berkehendak? Maka ini tatajaddad, yaitu dinamis, ya. Dinamis. Terjadi muncul iradah
ketika Allah hendak berbuat. Ya, ini disebut dengan hadithun nau. Makanya Allah berfirman, innama amruhu, kata Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an apa? An yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perkara Allah itu idza arada, jika Allah berkehendak sesuatu, paham di sini, jika Allah berkehendak sesuatu, sesuatu apapun, an yaqula lahu, Allah tinggal bilang jadi, maka jadilah, maka menjadi, maka terjadi. Jadi maka terjadi. Di sini perhatikan, idza yaitu masa depan. Jika Allah berkehendak apa? Sesuatu. Berarti Allah ingin ini, Allah berkehendak atau tidak? Berkehendak, ya. Allah ingin ini, Allah berkehendak. Tinggal Allah ciptakan, kun, jadi, maka jadilah. Maka kehendak Allah, sifat berkehendak Allah sudah ada sejak zaman azali. Tapi kapan Allah berkehendak? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin mencipta ini, Allah ingin mengadakan ini. Allah punya kehendak-kehendak yang baru setelah itu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alu lima yurid. Artinya Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya, Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya sikap perbuatan Allah banyak, tidak Pak? Allah mencipta, Allah ini, Allah mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam urusan. Allah ingin ini, Allah ingin. Berarti Allah fa'al, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, berarti apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya rasa sangat sederhana, ya. Kapan Allah berkehendak, Allah tinggal apa? Kerjakannya. Jadi secara asal Dia azali, tetapi kapannya terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama seperti Allah berbicara sejak zaman azali, tapi Allah membicara dengan Nabi Musa, ya terserah Allah, ya. Di zaman Nabi Musa, Allah bicara dengan Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Ibrahim. Jangan bilang Allah berbicara sejak azali dengan Nabi Ibrahim. Gimana bicara sejak zaman azali Nabi Ibrahim? Ibrahimnya baru muncul sekarang, alaihissalam. Paham? Mu'tazilah dia mirip dengan Ahlus Sunnah, ya. Mirip dengan Ahlus Sunnah. Di mana mereka menetapkan iradah yang baru, tapi menurut mereka iradah tersebut bukan sifat. Iradah tersebut adalah makhluk, bukan sifat Allah. Karena mereka menolak seluruh sifat. Sifat kalau menempel pada zat berarti Allah makhluk. Oleh karena sifat tersebut tidak ada, ya. Jadi mereka mengatakan iradah ada yang baru, Allah berkehendak, tapi iradah tersebut bukan makhluk. Nanti enggak paham, enggak ada masalah. Biarin aja. Asy'ariyah mereka membagi iradah menjadi dua. Mereka ada yang mengatakan, jadi kata mereka iradah Allah qadimah, al-iradah qadimah, ya. Tidak ada iradah yang baru. Iradah Allah semuanya Allah sudah berkehendak karena Allah statis. Paham, ini sudah sering kita sampaikan. Allah sifat kalamnya statis, sifat iradahnya statis, ilmunya statis, sama dan basurnya statis. Sudah kita bicarakan dari kemarin, mereka bingung menghadapi ayat-ayat yang menunjukkan Allah sedang mendengar, Allah akan melihat, repot. Padahal mereka mengatakan semua penglihatan, semua pendengaran sudah di zaman azali dan statis, tidak mungkin mengalami apa? Perubahan. Demikian juga mereka mengatakan iradah juga demikian, iradah statis. Terus kalau muncul sekarang, muncul apa yang terjadi sekarang berdasarkan iradah yang dahulu. Iradah yang dahulu. Ini mereka punya logika sendiri. Kata mereka, iradah Allah terbagi menjadi dua. Satu namanya al-iradah soluhiyah dan ada satunya iradah tanjiziyah atau ta'alluq soluhi.
iradah ya terbagi menjadi dua, ada yang namanya at-ta'alluq as-saluhi, namanya at-ta'alluq tanjizi. Maksudnya ta'alluq as-saluhi, maksudnya begini ya. Maksudnya di zaman azali Allah punya dua kehendak. Kehendak pertama yang disebut saluhi, yaitu Allah berkehendak ini barang mau terjadi atau tidak. Karena barang ini, kejadian ini mungkin terjadi dan mungkin apa? Tidak terjadi. Karena salihah maksudnya mungkin dia pantas terjadi atau pantas tidak terjadi, maka Allah putuskan, Allah berkehendak terjadi misalnya. Itu namanya iradah atau ta'alluq saluhi. Untuk berkehendak mau terjadi atau tidak. Di zaman azali. Mau terjadi atau tidak namanya ta'alluq as-saluhi. Adapun ta'alluq tanjizi yaitu kehendak lain lagi Allah pada benda yang sama kapan munculnya di alam nyata. Misalnya Allah berkehendak bahwasanya Firanda akan muncul pada 28 Oktober 79, hari lahir saya ya. Ya, enggak usah dihafal ya. Karena mudah, hari Sumpah Pemuda ya. 28 Oktober Firanda akan muncul 28 Oktober 79. Nah, berkaitan dengan Firanda ada dua ta'alluq. Ta'alluq iradah, adanya ta'alluq saluhi yaitu di zaman azali Allah sudah berkehendak ini Firanda muncul atau tidak bagusnya. Ya, menurut Allah saya ingin dia muncul ya. Kemudian munculnya dia pada tahun 28 Oktober 79 itu ada iradah yang lain atau ta'alluq yang lain yang disebut dengan ta'alluq tanjiz, itu eksekusinya. Kapan eksekusinya? Ada iradah tersendiri. Nanti akan muncul pada tanggal pertama layak atau tidak muncul. Yang kedua kapan apa? Munculnya itu pada tanggal 28 Oktober 79 ya. Dua-duanya iradah yang ta'alluq saluhi dan ta'alluq tanjizi ini sudah zaman azali. Untuk ta'alluq tanjizi mereka khilaf di sini. Untuk bisa lihat dalam kitab Jauharut Tauhid, Syarah Jauharut Tauhid Ibrahim Laqani ya, khilaf. Ada yang mengatakan ta'alluq tersebut hadis, yaitu hadis itu baru. Ada yang mengatakan ta'alluq tersebut qadim azali, hanya penampakannya yang baru. Jadi Firanda sekarang jadi Allah berkehendak akan muncul itu kehendak sendiri. Tapi tatkala harus muncul kan butuh kehendak baru, paham? Butuh kehendak baru untuk muncul gitu lah ya. Untuk muncul itu kata mereka ta'alluqnya suatu yang baru, pendapat pertama. Pendapat yang kedua tidak, itu ta'alluqnya juga qadim, hanya saja penampakannya belakangan. Antum enggak paham enggak apa-apa. Ini adalah sikap penolak sifat terhadap sifat iradah yang gampang sederhana Ahlussunnah wal Jamaah. Allah punya sifat iradah, Allah berkehendak kapan saja terserah Allah Subhanahu wa taala. Berkehendak sekarang, berkehendak nanti. Allah idza arada syai'an an yaqula, kalau Allah berkehendak sesuatu Allah tinggal bilang apa? Jadi, maka jadilah ya. An yaqulu tinggal mudah. Baik, setelah ini kita akan masuk dalam sifatul mahabbah. Kalau sudah tolong dihapus. Saya perlu ingatkan, untuk masalah iradah terbagi menjadi dua. Ada iradah syariah, iradah kauniyah. Asy'ariyah sama dengan Ahlussunnah dalam hal ini. Sama dengan Ahlussunnah, sama-sama menetapkan ada iradah syariah, ada iradah apa? Kauniyah. Dalam rangka membantah orang-orang Mu'tazilah. Nanti akan kita bahas dalam masalah takdir suatu saat insyaallah taala, pembahasan iman kepada takdir.
Baik, pembahasan berikutnya kita masuk pada sifat juga yang sangat penting untuk kita ketahui yang merupakan salah satu arkan al-ibadat al-qalbiyah. Di antara rukun-rukun ibadah hati adalah al-khauf, takut kepada Allah, ar-raja, berharap kepada Allah, dan al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada poin berikut Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah menyebut tentang sifat al-mahabbah. Beliau sebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat al-mahabbah. Yang pertama, wa qauluhu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sungguhnya Allah mencintai, yuhibbu al-muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat apa? Baik. Ada di situ Allah mencintai. Firman Allah berikutnya juga dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Ayat berikutnya wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuatlah adillah kalian, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat apa? Adil. Surat Al-Hujurat ayat 9. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum." Jika mereka lurus kepada kalian, maka luruslah kalian kepada mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wa qauluhu, ini tadi surat At-Taubah ayat 7. Kemudian wa qauluhu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan Allah mencintai hamba-hambanya yang suka bersuci. Ya, dua yang dicintai, suka bertobat dan suka bersuci. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Ini juga menetapkan sifat mencintai. Demikian juga dalam surat Al-Maidah ayat 54 kata Allah, "Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat ini menetapkan Allah mencintai dan Allah dicintai. Karena Allah mengatakan, "Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ini manusia cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah sunnah-sunnahku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Ini dalil Allah dicintai dan Allah mencintai. Kemudian Allah juga berfirman, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah yang Maha Pengasih, Dia Maha Pengampun dan Maha Mencintai. Al-Wadud maksudnya dari al-wud, artinya mencintai, ya. Ini ayat-ayat yang bercerita tentang bahwasanya Allah memiliki sifat yang sangat mulia, yaitu Allah mencintai. Taib. Sifatul mahabbah Allah mencintai. Dalam Al-Quran, ya, datang beberapa model kata yang maknanya sama dengan cinta, ya. Yang pertama adalah al-mahabbah, yang kedua adalah al-wud, yang ketiga adalah al-khullah. Al-mahabbah tadi ayat-ayat yang disebutkan dalam matan akidah wasithiyah, ya. Sebagaimana disebutkan dalam matan akidah wasithiyah, matan al-aqidah wasithiyah. Tadi apa yang banyak? Wasithiyah. Coba tadi, innallaha apa? Yuhibbul muhsinin. Kemudian apa? Innallaha yuhibbul apa? Muqsitin. Wallahu yuhibbul muqsitin. Al-muttaqin. Apa lagi? At-tawwabin wa al-mutatahhirin. Apa lagi? Habis. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, ya. Nanti kita bahas. Kemudian juga dalam hadis banyak sekali. Dalam hadis Allah mencintai banyak. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu maha ganjil, yaitu Allah tidak diduakan, Allah maha esa, dan Allah mencintai dengan yang ganjil, ya. Allah, makanya Allah suka dengan salat witir misalnya,
Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah mencintai apa? Al-witr. Contohnya lagi, innallaha jamalun yuhibbu apa? Al-jamal. Allah Maha Indah dan Allah mencintai apa namanya? Keindahan, ya. Dalam hadis juga, ya, nada Jibril, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, ya Jibril, ya, inni qad ahbabtu fulanan fa ahibbah. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril, wahai Jibril, sungguhnya aku telah mencintai si fulan, fa ahibbah, maka cintailah dia. Ya. Bahwa Allah mencintai seseorang. Allah panggil Jibril, Allah kasih tahu. Fanada Jibril fi ahli sama, maka Jibril berkata kepada penghuni langit, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuh. Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ya. Kemudian juga seperti hadis tentang tatkala, ya, seorang yang dia menjenguk saudaranya di tempat yang jauh, fa arsadallahu ala madrajihi malakan. Maka waktu dia sedang mengunjungi temannya, Allah kirim malaikat yang menjelma jadi manusia, nunggu dia lewat. Waktu dia lewat, malaikat bertanya, aina turid, kemana kau hendak pergi? Uridu fulan fi hadhil qaryah, saya ingin menjenguk si fulan, menziarah si fulan di kampung tersebut. Maka malaikat berkata, hallaka min ni'matin tarubbu 'alaiha? Apakah ada pekerjaan memang kau kesana karena urusan dunia, ada bisnis sehingga kau kunjungi temannya? Kata dia, la, walakinni ahbabtuhu fillah. Tapi aku kunjungi dia karena aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat itu berkata, fa inni rasulu rabbik, aku ini utusan Allah, utusan Tuhanmu. Fa innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Sungguhnya Allah telah mencintaimu karena kau telah mencintainya karena Allah. Ya, jadi Allah mencintai hambanya dan Allah mencintai hambanya dan banyak. Hadis-hadis juga banyak, terlalu banyak kalau kita mau kumpulkan. Al-wud seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Kemudian juga dalam ayat yang lain perkataan Syuaib, inna rabbi rahimun wadud. Sungguhnya Allah Rabbku Maha Pengasih dan Maha mencintai. Kemudian dalam akhir surat Maryam kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan wud kepada mereka. Di antara tafsiran para ulama itu Allah akan mencintai mereka. Karena mereka saling mencintai di antara kaum mukminin, Allah akan mencintai apa? Mereka. Atau Allah akan menjadikan orang beriman yang lain akan cinta kepada mereka. Al-khullah, ini cinta yang lebih khusus. Jadi kata para ulama, al-mahabbah ini umum. Al-mahabbah ini umum mencintai. Al-wud, cinta yang lebih khusus. Al-khullah yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Maka tidak semua orang dikasih khullah. Di antara yang dikasih khullah cuma dua. Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khullah ini untuk Nabi khusus apa? Khusus Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapa? Nabi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih khusus, makanya diartikan kekasih karena tingkatan yang penting namanya khullah. Demikian dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis, innallaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Kekasihnya. Berarti yang mencapai derajat khullah cuma siapa? Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim. Kita hanya membatasi sifat mencintai Allah pada 3 model ini karena ini yang datang dalam syariat. Ya. Selain itu tidak ada. Contoh seperti orang mengatakan Allah rindu, susah, tidak boleh. Kata para ulama tidak boleh bilang kata apa? Rindu. Ishq, ya. Allah mesra misalnya tidak boleh karena khawatir ada makna-makna yang konotasi. Ada syahwat atau yang lainnya dan itu tidak boleh kita itlakan, tidak boleh kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita mengatakan Allah
Mahabbah cinta, al-wud itu cinta yang lebih tinggi, al-khullah kekasih ya. Sudah, itu aja. Lebih daripada itu tidak bisa kita tetapkan. Paham? Dan dalil-dalil ya. Dalil-dalil menunjukkan ya. Menunjukkan Allah mencintai dan dicintai. Mana dalil bahwasanya Allah mencintai, Allah dicintai? Dalilnya di antaranya fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kata Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yaitu Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Berarti Allah membenarkan, Allah mencintai dan Allah membenarkan juga Allah dicintai oleh sebagian apa? Hambanya. Paham? Berarti Allah menunjukkan Allah mencintai dan juga Allah dicintai. Kemudian juga seperti firman Allah tadi dalam wasitiyah juga, yaitu qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah. Jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku sunnah-sunnahku, niscaya Allah cinta kepada kalian. Sini ada sisi Allah dicintai dan ada sisi apa Allah mencintai. Adapun hadis banyak tadi, Allah mencintai seorang hamba yang menjenguk saudaranya karena Allah. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril, wahai Jibril, sungguhnya aku telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Allah suruh Jibril untuk mencintainya. Ya, jadi Allah mencintai dan Allah dicintai juga ya. Ya, Allah mencintai dan Allah dicintai. Taib. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah mencintai dan Allah dicintai. Ini adalah akidah yang sangat luar biasa. Tatkala seorang hamba tahu bahwasanya Tuhannya bisa mencintai dia, ya, dan Tuhannya bisa dia cintai. Ya. Bagaimana tidak merupakan sifat yang agung, ya? Karena kita tahu biasanya namanya rasa cinta itu, ya, tatkala ada kesamaan level misalnya, ya, baru biasanya kita baru bisa saling mencintai ya. Ya, misalnya kita sama kawan, sama-sama sekelas misalnya. Tapi kalau kita sama orang bawahan misalnya, sama pegawai kita, sama pembantu kita, sama supir kita, biasanya kita sayang tapi kita tidak cinta. Kita kasihan, kita kasih duit misalnya, tapi cinta biasanya apa? Selevel. Baru kemudian bisa timbul saling apa? Mencintai. Ini kalau di manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang tidak membutuhkan hamba-hambanya, yang kalau semua hambanya beriman tidak akan menambah kekayaan Allah sama sekali, yang Allah mengatakan fama yashkur fa inna ma yashkuru nafsi, barang siapa yang bersyukur dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Yang kata Allah in ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat baik adalah berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Ternyata Allah bisa mencintai yang levelnya begitu tinggi, bisa mencintai hambanya yang dhaif, yang penuh dengan kekurangan. Ya, maka ini adalah kebaikan Allah yang luar biasa. Seorang hamba bisa meraih derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, ya, maka Allah tidak mungkin mengazabnya. Allah tidak akan mungkin apa? Mengazabnya. Sebenarnya dalam satu ayat, ya, ditanya seorang, apa dalilnya kalau kekasih tidak akan menyiksa kekasihnya? Dalilnya, kata seorang alim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kul falima yu'adzibukum bidunubikum. Berkata Yahudi Nasrani, kami ini kekasih-kekasih Allah. Jadi mereka merasa mereka dikasihi oleh siapa? Allah. Mereka merasa Allah mencintai mereka dan mereka mengaku kami Bani Israel yang paling dicintai oleh Allah. Kami kekasih Tuhan, ya. Kami kekasih Yesus, kami kekasih Allah, Bapa dan selanjutnya. Mereka pengakuan mereka. Kata Allah terhadap mereka membantah Bani Israel, katakanlah wahai Muhammad, kul falima yu'adzibukum bidunubikum. Kalau Allah mencintai kalian dari nenek moyang kalian, kenapa di antara kalian ada yang diazab? Bukankah di antara nenek moyang kalian ada yang dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet? Kunu qiradatan khasiin, kata Allah, jadilah kalian babi-babi dan monyet-monyet. Kalau Allah cinta kepada mereka, tidak mungkin Allah rubah mereka jadi monyet dan apa? Dan babi. Meskipun monyetnya ganteng, babinya ganteng, tetap aja jadi babi dan monyet. Ini dalil bahwasanya kalau Allah sudah mencintai, menjadikan Allah mencintai seseorang, Allah tidak mungkin apa? Mengazabnya.
Bahkan ya dalam hadis Allah akan beri taufik kepada dia. Kata dalam hadis wali dalam Sahih Al-Bukhari dikenal dengan hadis wali. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara sunnah, mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, dikerjakan perkara-perkara sunnah Nabi, hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Jadi Allah mencintainya tidak kapan dia berbuat baik Allah cinta sama dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya. Dia gelisah kalau mendengar hal-hal yang haram, gelisah mendengar musik, gelisah mendengar ghibah, namimah, dia tidak suka. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya. Dia tidak akan melihat sembarangan. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangannya yang dia tidak memukul kecuali dengan taufik dari Allah. Wa yarijlahu allati yamshi 'alaiha, aku menjadi kakinya yang dia melangkahkan dengan kaki tersebut. Dalam riwayat yang lain, wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku akan menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hati tersebut. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia akan berucap dengan lisan tersebut. Artinya apa? Kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah akan beri taufik. Kemana-mana dia diarahkan. Bukan berarti dia tidak pernah dosa. Tapi kalau dia dosa segera bertobat kepada Allah. Tapi secara umum dia dibimbing oleh Allah. Jadi Allah bisa mencintai hambanya. Dalam hadis tadi, fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintainya. Paham? Dan juga dalil menunjukkan kita bisa cinta kepada Allah. Kita ini sering beribadah tanpa rasa cinta. Sering kita beribadah karena khauf dan raja. Karena berharap dan karena takut. Berharap surga, takut masuk neraka. Kebanyakan atau banyak di antara kita, saya tidak bilang semuanya, banyak di antara kita kalau beribadah cuma dilandasi dengan khauf dan raja, takut dan berharap. Tetapi sedikit di antara kita yang tatkala beribadah karena apa? Rasa cinta. Semangat ke masjid, semangat ikut pengajian, semangat sholat malam. Kenapa? Bukan karena beban, tapi karena cinta, rindu dengan ibadah tersebut. Ya, ingin karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka Al-Qur'an dengan merasa lezat karena dia rindu ingin baca Quran. Dia cinta kepada lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau beribadah, waduh, berjamaah, kalau enggak berjamaah dosa, haram. Aduh, berat-berat pergi ke jamaah, salat berjamaah sambil ngantuk-ngantuk ya. Itu kita semua bisa kalau begitu. Atau bayar zakat, takut nanti kalau enggak bayar zakat dosa. Kalau tidak haji nanti dosa. Ya, itu bagus ya, beribadah karena takut dan berharap, tapi tambahkan satu lagi poin, beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, akidah Ahlussunnah ini sangat mudah dipahami oleh seluruh orang-orang awam. Betapa orang awam mengatakan Allah masih cinta kepada kita. Betapa saya cinta kepada Allah. Betapa orang awam ngomong begitu ya. Mudah. Dan mereka tidak merasa itu salah dan mereka tidak merasa itu ya kesesatan. Kemudian datanglah ahlul bidah, maka mereka mengotak-atik masalah ini ya. Ya, bagaimana sikap ya, penolak sifat ahlul bid'ah terhadap sifat mahabbah? Yang pertama kali di antara sifat-sifat yang pertama kali ditolak oleh ahlul bid'ah adalah sifat al-mahabbah, ya, oleh Ja'ad bin Dirham, gurunya Jaham bin Safwan. Ini sudah kita jelaskan pada tatkala kita menjelaskan sejarah bid'ah. Ya. Ja'ad bin Dirham, dia pertama kali menolak sifat al-mahabbah dan sifat al-kalam. Dia mengatakan dalam pernyataannya, "Innallaha lam yattakhidh Ibrahim khalila wa lam yukallimillahu Musa taklima." Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya dan Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Padahal ayatnya jelas, "Wa kallamallahu Musa taklima." Sungguh Allah benar-benar bicara dengan Nabi Musa. Bahkan taklima itu adalah untuk apa? Takkid ya, untuk menekankan. Sungguh benar-benar Allah berbicara dengan Nabi Musa. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dua ayat ini dia tolak. Dia bilang Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Padahal Al-Quran. Dan Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Padahal Al-Quran. Kenapa? Otak dia mengantarkan dia kepada demikian. Akhirnya dia dihukum mati oleh namanya Khalid Al-Qasri. Ya, salah seorang khalifah ya. Di waktu Idul Adha, maka dia mengatakan, "Ya ayuhan nas, dhahu dhahayakum, wahai manusia sekalian, silakan sembelih kambing kalian, unta kalian, sapi kalian. Fa inni taqabbalallahu minkum, semoga Allah terima sembelihan kalian. Fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham, saya akan sembelih Ja'ad bin Dirham." Ya. Semoga Allah menerima sembelihanku. Intinya dia bunuh karena dia kafir, dan orang kafir hukumnya apa? Murtad. Nekat dia menolak ayat Allah. Satu ayat yang ditolak murtad, apalagi dua.
Namun sebelum tewas Ja'ad bin Dirham, dia sempat mewariskan ilmunya di antaranya kepada Jaham bin Safwan. Dan Jaham bin Safwan juga akhirnya terbunuh oleh Salim bin Al-Ahwaz, seorang khalifah yang lain atau amir yang lain, akhirnya dua-duanya terbunuh. Jadi penolakan sifat al-mahabbah ini tidak masuk logika. Yang pertama kali baru adalah Ja'ad bin Dirham. Kemudian menurun kepada sebagian ahlul bidah, menurun kepada Jahmiyah, menurun kepada Asy'ariyah. Ya, mereka menolak sifat al-mahabbah, mereka tolak. Sadar tidak sadar harusnya mereka baca sejarah. Mereka tahu ternyata Jaham bin Safwan menolak sifat al-mahabbah, Ja'ad bin Dirham menolak sifat apa? Al-mahabbah. Mereka sudah tahu Ja'ad bin Dirham dipenggal gara-gara menolak sifat al-mahabbah, sekarang mereka ikut-ikutan. Tapi mereka tidak menolak secara total, mereka takwilkan maknanya. Oh, maksudnya begini. Mereka tidak berani nolak ayat. Oh, maksudnya mahabbah itu ingin kebaikan kepada si hamba. Maksudnya Allah mencintai ketaatannya. Maksudnya Allah membuat dia cinta kepada ketaatan. Ditakwil-takwil. Ya, ditakwil-takwil ya. Baik. Tadi apa namanya? Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah. Al-Jahmiyah menolak Allah tidak mencintai dan Allah tidak dicintai. Mu'tazilah juga sama, Allah ya sama dengan Jahmiyah. Adapun Asy'ariyah sebagian mengatakan, sebagian sama dengan Jahmiyah. Allah ya tidak bisa mencintai dan tidak bisa dicintai. Sebagian mereka mengatakan Allah tidak mencintai, tetapi Allah bisa dicintai hambanya. Artinya antara hamba mencintai Allah enggak ada masalah. Ya, sebagian mereka, tapi yang menjadi masalah sifat mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa terima. Kata mereka, kalau Allah mencintai berarti ada kecenderungan hati. Kecenderungan hati itu sifat manusia. Terus mahabbah ini maksudnya apa? Maksudnya iradah. Ya. Kita bantah gampang. Iradah juga kecenderungan apa? Hati, itu tidak? Ingin begini, ingin itu, iradah atau bukan? Tempatnya di mana? Di hati. Kalau kita bilang mahabbah berarti harus ada hatinya Allah. Itu kan sama, iradah juga begitu. Apa ada iradah kemudian tanpa hati? Ya. Sama. Ente menetapkan sifat ilmu enggak? Iya, sifat. Bukankah ilmu di otak atau di hati? Ya. Terus Allah berarti kalau punya sifat ilmu berarti harus punya begini, harus punya begini. Oleh karena kita bilang sudah, ente terima saja. Allah mencintai. Enggak tahu bagaimana caranya. Itu urusan siapa? Allah. Jangan berbicara tentang bagaimananya, karena itu suatu yang gaib. Tapi tatkala mereka mengatakan Allah tidak boleh mencintai, bayangkan mereka menghilangkan suatu karunia yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Allah bisa mencintai apa? Hambanya. Dalam satu hadis ya, tatkala bagaimana para sahabat ingin dicintai oleh Allah. Dalam perang Khaybar waktu itu Rasulullah SAW berperang dalam perang Khaybar, susah mengalahkan Yahudi di Khaybar. Mereka punya 9 benteng, sulit. Kalah terus tidak berhasil. Akhirnya Nabi mengatakan suatu hari, la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Yaftahullahu ala yadayhi. Kata Nabi SAW, besok aku akan berikan bendera ini kepada seorang lelaki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Allah akan menangkan dia dalam peperangan tersebut. Subhanallah. Orang-orang pada bingung, siapa orang tersebut? Ya, yadukun nasu lailatahum. Maka orang-orang pada malam hari itu enggak bisa tidur, mereka pada ngobrol, siapa besok yang dicintai oleh Allah. Sampai semua orang ingin dapatkan predikat tersebut. Sampai kata Umar, saya tidak pernah berangan-angan jadi pemimpin, pejabat. Pada hari itu saya ingin jadi pemimpin. Bukan apa-apa, karena ada predikat dicintai oleh Allah dan apa? Rasulnya. Ada predikat itu. Sehingga para sahabat semua, tatkala pagi-pagi mereka datang, kulluhum yarju an yu'taha. Semuanya berharap dapat apa? Bendera tersebut. Semua sudah datang, ingin dikasih bendera. Karena kalau dapat bendera, berarti dapat predikat apa? Dicintai oleh Allah. Ternyata sudah kumpul semua. Nabi bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Kok enggak ada? Huwa yashtaki ainaihi. Matanya keduanya sakit, enggak bisa jalan. Maka didatangkan Ali bin Abi Thalib, fabasaka ala ainaihi. Nabi pun meludahi kedua matanya.
Fabari'a falam ka'an lam yakun bihi waj'un, maka dia pun tiba-tiba sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Sembuh mendadak, tidak ada merah-merahnya, tidak ada tai matanya, bersih langsung berkat ludah Nabi SAW dengan doa Nabi SAW, karena ludah Nabi apa? Berkah ya. Baik, lihatlah bagaimana para sahabat ingin mendapat predikat apa? Dicintai oleh Allah. Kemudian datang orang tidak bisa dicintai oleh Allah. Allah tidak bisa mencintai. Orang tatkala baca hadis wali, senantiasa seorang, kata Allah, orang mendekatkan dirinya kepada Allah, kepada aku dengan perkara-perkara yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Dia baca di semangat, ingin dicintai oleh Allah. Terus dia baca perkataan Asy'ariyah, Allah tidak bisa mencintai. Loh, ini hadis gimana nih? Ya. Mencintai itu sesuatu yang spesial. Ya. Maka alhamdulillah akidah Ahlussunnah mudah. Orang awam juga ngerti, ente dicintai oleh Allah, mesti disayang oleh Allah. Sangat mudah. Mereka bilang tidak boleh Allah mencintai. Ya. Tidak boleh Allah mencintai, tidak boleh seorang hamba mencintai. Gimana kita mau nikmat ibadah kalau kita tidak mencintai apa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya keyakinan mereka ini semuanya keliru. Adapun dalil mereka insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang lain, tapi intinya mereka berusaha mentakwil ya sifat apa? Al-mahabbah. Adapun ya dalil-dalil tentang Allah mencintai banyak selain dalil-dalil ini ya. Tapi kita bahas satu persatu. Baik. Allah berfirman, "Wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin." Yang pertama, wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Tatkala seorang baca ini dia semangat untuk berbuat ihsan. Ihsan apa? Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Kalau ihsan kepada Allah itu apa namanya? Ta'budullaha an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau yaitu menghadirkan keagungan Allah, seakan-akan kau lihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak mampu melihat, fa innahu yarak. Yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Jika seorang beribadah dengan ikhlas, dia khusyuk dalam salatnya, dia yakin Allah sedang melihat. Ya, kemudian dia tatkala bayar zakat dia yakin Allah sedang melihat. Dia baca Quran dia yakin Allah sedang melihat. Maka dia telah mencapai derajat ihsan dan Allah suka dengan orang yang seperti ini. Karena kalau dia menghadirkan Allah sedang melihat dia pasti beribadah dengan sebaik-baiknya. Ya, dia beribadah. Sekarang kita kalau kita ibadah saja terus ada bupati yang lihat atau gubernur yang lihat, kita akan berusaha ya, ibadah sebaik-baiknya. Kalau misalnya saya ngisi pengajian terus Pak Presiden datang, saya akan ngisi pengajian keren ya. Karena ada Pak Presiden yang hadir, ingin seperti itu ya. Nah, kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya Allah sedang melihat kita, maka kita akan beribadah dengan sebaik-baik salat kita, baca Quran kita. Nah, kalau kita seperti itu, Allah akan mencintai apa? Mencintai kita. Akan mencintai kita. Taib. Perhatikan di sini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga, Allah menggunakan lafal yuhibbu banyak. Yuhibbu. Ini fi'il mudhari' yang menunjukkan apa? Sedang. Ya, ini menunjukkan sifat mahabbah Allah lah suatu yang baru, paham? Bukan Allah mencintai si fulan sejak zaman azali, enggak lah. Ya. Kalau si fulan berbuat baik Allah mencintainya, kalau si fulan bermaksiat Allah tidak suka dengan dia. Paham? Ini akidah Ahlussunnah sangat mudah. Al-Asy'ariyah bingung. Allah sedang mencintai, Allah mencintai. Ini gimana? Ini kok menunjukkan sedang ya? Padahal Allah dinamis kan? Allah mengatakan, senantiasa hamba-Ku melakukan kebajikan sampai Aku mencintainya. Berarti sebelumnya belum cinta atau sudah cinta? Sebelumnya belum. Mereka bingung karena mereka selalu meyakini sifat Allah apa? Statis. Mereka sudah kemakan syubhatnya Aristoteles sama Plato yang sudah kita jelaskan dulu. Sehingga semua mereka mau takwilkan ke sini. Tidak boleh ada sesuatu yang baru dalam sifat Allah. Padahal kita bilang yang tidak baru adalah beradanya dari tidak ada menjadi ada, itu tidak ada. Selalu sifat Allah semuanya azali. Kita tidak mengatakan Allah dahulu tidak bisa mendengar kemudian bisa mendengar. Itu kita enggak pernah mengatakan demikian. Allah sejak zaman azali, Allah bisa mendengar, Allah bisa melihat, Allah bisa bicara, Allah bisa berkehendak. Tetapi kapan melihatnya, kapan berkehendaknya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kapan berbicaranya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin melihat antum di kemudian hari, Allah ciptakan antum, maka antum terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham? Kalau ante belum ada, ya ante tidak terlihat ya objeknya, apa yang mau dilihat. Paham atau tidak? Sekarang mencintai pun demikian. Ada seorang yang tadinya bermaksiat, kemudian dia
tobat, kemudian dia hijrah, kemudian dia amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Ini ihsan. Yang kedua, ya, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah, sungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat apa? Adil. Ya. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah, yaitu engkau menjadikan penghalang antara engkau dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernyataan seorang penyair tentang makna takwa, beliau berkata, saqatan nasifu wa lam turid isqatahu fatanawalathu wattaqatna bil yadi. Maknanya, saqatan nasifu falam turid isqatahu. Itu seorang gadis, dia memakai nasif, nasif kerudung di atas kepalanya yang menutup wajahnya. Tiba-tiba kerudungnya jatuh. Ini di zaman dahulu. Kerudungnya jatuh, ini kalau nggak salah syair jahiliyah ya. Nanti saya cek lagi ya. Iya, syair jahiliyah. Dari seorang penyair yang bernama An-Nabighah Adz-Dzubiyani ya. Yaitu Abu Umamah Ziyad bin Muawiyah. Salah seorang dari penyair jahiliyah di zaman dahulu sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah mengucapkan syair saqatan nasifu falam turid isqatahu. Yaitu seorang akhwat, seorang cewek, kemudian khimarnya jatuh, kerudungnya jatuh sehingga terlihat apa? Wajahnya. Namun dia tidak ingin wajahnya tertutup. Fatanawalathu, ya, maka dia pun mengambil dengan tangan satunya kerudungnya yang jatuh. Wattaqatna bil yadi, maka dia pun menutup wajahnya agar tidak terlihat oleh kami dengan tangan satunya. Jadi kerudungnya jatuh, dia ambil begini. Itu namanya takwa, menghalangi antara ente yang ingin lihat wajahnya. Dia halangi apa? Wajahnya dengan apa? Tangannya. Di zaman jahiliyah juga orang ada yang punya sifat apa? Malu ya, di antara para wanita. Itu nama takwa, menghalangi ya. Jadi kalau kita namanya muttaqin, yaitu kita berusaha untuk bertakwa, menghalangi dari semua yang bisa menyebabkan kita masuk neraka. Kita lakukan amal soleh yang bisa menghalangi kita dari neraka jahanam. Makanya Nabi SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyakki tamrah. Jadikanlah penghalang antara kalian dengan neraka, bertakwalah dengan meskipun dengan menyumbang sepenggal apa? Korma. Artinya bersedekahlah, karena sedekah itu akan menghalangi kalian dari azab neraka. Inna sadaqata sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sungguhnya sedekah yang dilakukan diam-diam bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka semakin kita bertakwa, kita akan dihalangi dari neraka jahanam. Itu namanya at-taqwa ya. Kemudian innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang senantiasa bertobat. Setiap dia bermaksiat dia istighfar, setiap dia bermaksiat maka dia bertobat kepada Allah. Kalaupun dia mungkin bahkan dia sempat salat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia suka bertobat. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Semua anak Adam pasti bersalah. Khata' itu sifat mubalaghah yang artinya senantiasa berbuat dosa. Ya ibadi kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berdosa siang dan malam. Seperti kita sekarang, malam berdosa, siang berdosa. Selama masih berhubungan dengan medsos, pagi dosa, malam apa? Dosa. Enggak bisa jaga pandangan, enggak bisa jaga pendengaran, ya, susah. Ya. Kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam berdosa. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul khata'ina at-tawwabun. Yang pendosa yang terbaik adalah yang senantiasa selalu bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bersuci, orang yang sering berwudu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga wudunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini tadi sudah kita bahas ya. Wa huwal ghafurul wadud, dan Allah Subhanahu wa taala ya al-wadud, yaitu maha mencintai hambanya. Pada ayat ini wa huwal ghafurul wadud, Allah menggabungkan antara dua nama Allah, Al-Ghafur, Al-Wadud. Al-Ghafur artinya maha pengampun, Al-Wadud maha mencintai. Kata sebagian ahli tafsir sebagai bantahan kepada persangkaan sebagian orang yang menyangka kalau orang sudah penuh dengan dosa tidak bakalan dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bantah orang yang berdosa, kemudian dia bertobat, dia berhijrah, dia masih bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menggabungkan antara Al-Ghafur dengan Al-Wadud. Orang berdosa, dia bertobat, dia akan meraih gufran. Dan dia akan meraih Al-Wud, yaitu cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Taib. Sebaliknya lawan daripada untuk menekankan Allah memiliki sifat mencintai, Allah juga menyebutkan sifat-sifat Allah sebaliknya yang bahwasanya Allah tidak mencintai juga beberapa perkara, beberapa hal. Ya, contohnya Allah tidak mencintai wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak mencintai al-fasad, kerusakan. Allah tidak mencintai al-mufsidin, orang pembuat kerusakan. Dalam ayat ada pembuat kerusakan. Allah juga la yuhib, Allah tidak mencintai. Kemudian apa? Allah tidak mencintai apa? Allahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang berbuat apa? Zalim, ya. Ya. Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang yang mukhtal, sombong. Ya. Tidak suka dengan yang mutakabbirin, ya. Jadi ini contoh, berarti ada yang Allah cintai dan ada yang Allah tidak sukai, yang tidak Allah cintai. Baik, azan dulu. Baik, yang bertanya insyaallah kita lanjutkan Jumat depan masih dalam sifat al-mahabbah. Yang bertanya saya persilakan. Silakan. Pertanyaan Ustaz, bagaimana menselaraskan iradah Allah yang dinamis dengan iradah yang semuanya statis sudah tertulis di Lauhil Mahfuz? Ya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, yang ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang masa depan sudah Allah catat, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terjadi Allah punya kehendak lagi yang lain. Allah berkehendak menciptakan saat itu, makanya Allah mengatakan kun fayakun, ya. Jadi tidak ada pertentangan, ya. Allah punya sifat iradah. Dan Allah sudah mencatat kehendak Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz tentang apa yang akan terjadi, dan kemudian Allah berkehendak untuk menciptakannya di kesempatan yang lain atau memunculkannya. Hukum laki-laki menggunakan minyak rambut, apakah membuat wudu tidak sah jika minyak rambutnya adalah berupa minyak, ya, seperti sifatnya seperti minyak zaitun, maka itu tidak menghalangi air, ya. Tidak jadi masalah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang meminyaki rambutnya, ya, dan tidak menghalangi air. Kecuali minyak rambut antum seperti cat, ya, yang di mana cat tersebut kemudian akhirnya menghalangi air mengenai rambut, maka itu tidak diperbolehkan, ya. Seperti kuteks. Kalau kuteks berupa hanya spidol saja, ya, semacam cairan spidol, itu tidak menghalangi kuku dari terkena air. Tapi kalau kuteks berupa seperti semen atau ada cat, ya, cat kok semen, ya. Seperti cat, maka itu menghalangi dari air, tidak boleh, ya. Ustaz, apakah hadis Allah Maha Indah dan mencintai keindahan dapat diterapkan kepada wanita dalam berpakaian yang mana terkadang pakaian yang memiliki corak yang terkadang dapat menimbulkan fitnah bagi laki-laki? Ya, enggak boleh, ya. Allah Maha Indah, tapi tidak semua yang indah harus kita tampakkan tidak pada tempatnya, ya. Bukankah kalau kita mau jawab dengan kasar, bukankah tubuh wanita indah? Ya, apakah dibuka di jalan-jalan untuk dilihat oleh para laki? Tentunya tidak, ya. Sama, pakaian juga indah, tapi kalau pakaian tersebut menimbulkan fitnah bagi laki yang bukan mahramnya, ya, yang bukan suaminya maksudnya, maka tentu tidak diperbolehkan, ya. Justru orang memakai jilbab itu fungsinya agar tidak menarik, agar tidak digoda, ya. Bukan justru jilbab menjadikan dia semakin menarik dan menggoda. Kalau ada jilbab yang akhirnya semakin membuat orang terpesona, ya, itu jilbab yang tidak syar'i. Apakah bacaan isti'adzah dibaca pada rakaat pertama saja atau setiap rakaat? Ya, setiap rakaat pertama saja. Mana yang lebih dahulu? Allah cinta hamba atau hamba cinta kepada Allah atau sebaliknya? Wallahu alam, zahirnya ada sebab baru Allah mencintai. Tadi hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku pun mencintainya. Berarti seorang hamba dia mencintai Allah dan dia melakukan sebab-sebab, akhirnya Allah pun mencintainya.
Ya sama seperti tadi seorang hamba yang berjalan mengunjungi saudaranya karena mencintai Allah, maka Jibril mengatakan atau malaikat mengatakan fa innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguhnya Allah telah mencintaimu karena kau telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ada sebab dan akibat. Jika seorang hamba melakukan sebab untuk dicintai Allah dan dia mencintai Allah, akhirnya Allah akan mencintainya. Sama zahir dari firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah sunnahku, baru yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ya, maka seorang berusaha belajar mencintai Allah, kemudian menjalankan perintah-perintahnya, maka dia akan meraih cinta Allah kepadanya. Dan itu yang sangat penting, yang paling penting kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin berkata, "Laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab." Bukan perkaranya engkau mencintai Allah, tapi yang paling penting engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang aku cinta kepada Allah, ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya. Seorang berusaha dicintai oleh Allah, karena kalau sudah dicintai oleh Allah, dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Asy'ariyah jumlahnya lebih banyak daripada Ahlussunnah saat ini? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak pernah mengadakan sensus ya. Tetapi kita bilang akidah umat Islam pada umumnya akidah Ahlussunnah, meskipun mereka KTP-nya Asy'ariyah misalnya. Umat Islam kalau ada masalah bilang apa? Kita serahkan kepada yang di atas. Ahlussunnah wal Jamaah. Allah masih cinta sama kita. Dengan mudahnya dia mengatakan Allah cinta kepada Asy'ariyah, enggak boleh bilang Allah cinta, ya. Ahlussunnah sangat mudah mengatakan Allah Apakah mereka paham akidah Asy'ariyah tadi ya? Yang rumit, jelimet, iradah tanjiziyah, iradah suluhiyah dan yang lain-lainnya. Belum kalau sudah bicara masalah Al-Kasbul Asy'ari, lebih mumet lagi bicara firman Allah. Sekarang ente tanya orang awam muslim dimanapun yang mungkin dia ngaku Asy'ariyah. Dia meyakini Al-Qur'an firman Allah atau bukan? Dia mengatakan firman Allah, berarti dia bukan Asy'ari. Meskipun KTP-nya apa? Asy'ari. Karena Asy'ari mengatakan Al-Quran bukan firman Allah. Al-Quran ini ibarat ungkapan dari kalamullah yang azali, yang qadim, yang statis, paham? Antum belum paham, nanti kita bahas nanti suatu saat. Tapi intinya mereka mengatakan ini bukan lafal Allah karena Allah tidak pernah berbicara dengan huruf, tidak pernah bicara dengan suara. Ya. Padahal orang awam semuanya, antum sebelum ngaji sama saya, antum meyakini Al-Quran firman Allah bukan? Ini firman Allah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul, ini dari firman Allah bukan? Firman Allah. Tidak ada yang ragu akan hal ini. Ya, berarti saya boleh katakan secara kenyataannya kebanyakan kaum muslimin di alam semesta tidak berkeyakinan dengan akidah Asy'ariyah. Mereka hanya ditalkin kemudian dikatakan Ahlussunnah itu begini tidak. Tapi asalnya mereka fitrahnya tidak sesuai dengan apa? Asy'ariyah. Enggak ada saya dengar seorang pun mengatakan kalau terkena masalah kita serahkan aja kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Coba ulang. Ini masalah besar, enggak bisa kita hadapi. Kita serahkan aja kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Enggak ada ngomong gitu. Enggak ada. Ya. Jadi saya katakan bahwasanya secara umum orang semua mengatakan ini Allah. Semua orang, bahkan mungkin orang-orang fasik mengatakan Allah ini ada hikmahnya. Allah pasti melakukan ini ada sesuatu yang Allah kehendaki. Ada hikmahnya. Sementara orang Asy'ariyah mengatakan Allah berbuat tidak ada hikmah. Allah melakukan begitu saja tanpa ada hikmah. Karena kalau hikmah berarti Allah punya tujuan. Kalau punya tujuan berarti Allah berkebutuhan. Allah berkebutuhan berarti repot. Jadi kalau antum bilang secara KTP mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin secara KTP kartu anggota mungkin Asy'ariyah lebih banyak mungkin. Ya buktinya kita diusir di mana-mana. Tapi kalau bicara secara kenyataan, kebanyakan mereka tidak tahu tentang akidah apa? Asy'ariyah. Jangankan mereka, ustadz-ustadznya pun tidak ngerti kan. Saya pernah dialog, dia nggak ngerti. Dia Firanda bohong ngawur. Saya datangkan nukilan dari buku-buku mereka baru dia diam. Dia tidak ngerti juga. Hanya ditalkin, hanya didikte, terikutnya. Ustaz, apakah boleh berwudu dengan pakai semprotan seperti semprotan Rapika? Ya, intinya wudu harus dengan air yang mengalir. Jadi maksudnya kalaupun semprotan dikumpulkan airnya banyak baru apa? Digosokkan ya. Ada cuma tidak ada ya, tidak ada air yang mengalir. Jadi semprotin banyak-banyak. Setelah banyak-banyak baru kemudian apa digosok. Ada pun juga sedikit itu tidak dikatakan apa mencuci ya. Tidak dikatakan membasuh. Membasuh itu ada air yang apa? Yang dialirkan.
Jadi tidak apa-apa, tapi airnya yang banyak. Airnya yang banyak bisa dialirkan di wajahnya. Mungkin nggak apa-apa. Kalau dia mencuci tangan juga itu airnya yang banyak sekali. Atau dia kumpulkan di tangannya baru kemudian dia apa? Alirkan. Adapun cuma semprotan yang sangat tipis itu enggak. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan Jumat depan. Jumat depan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan, tunggu pengumumannya insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.